Baik, kita mulai ya, Bu Suryati. Insyaallah, Ustaz. Jadi ada 3 komponen ya, yang seperti sudah disampaikan tadi yang akan diujikan dalam ujian komprehensif ini. Yang pertama ini adalah bacaan Al-Quran, yang kedua praktek pembelajaran, yang ketiga pengetahuan tentang pedagogi ya, ilmu pedagogi, ilmu pendidikan. Baik, Ustaz. Nah, jadi yang pertama ya kita masuk dulu ke komponen pertama yaitu bacaan Al-Quran ya. Nah, kami minta Bu Suryati untuk membaca surat An-Nazi'at ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ. Allahul Azim. Oke, baik. Yang berikutnya komponen yang kedua yaitu Bu Suryati melakukan praktek pembelajaran ya. Situasinya dibayangkan Bu Suryati di dalam kelas di depan siswa-siswa ya, kemudian melaksanakan pembelajaran bahasa Arab kepada mereka. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum jami'an fi hadzal yawm? Alhamdulillah, arjukum bisihhati wal afiyah. Alhamdulillah, fi hadzal yawm nahnu naltaqi bidarsil lughatil arabiyyah wa qabla dhalik hayya nabda dirasatana al-yawm biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'an sa'uqaddimukum bikashfil hudur awalan. Fatimah, Aisyah, syukran kathiran. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, bagaimana, masih semangatkah dalam belajar hari ini? Nah, supaya kita lebih semangat, mari sama-sama sekarang kita nyanyikan lagu yang tidak asing lagi di kita. Ikutin ustazah nak ya, sama-sama. Wahidun satu, isnani dua, salah satun, tiga, arbaatun, empat. Ya, bagus sekali. Dah. Bagaimana? Dosa semangat semua kan untuk belajar? Ya, sekarang tertib makan hukum, tertibkan lagi tempat duduknya. Sekarang kita fokus untuk belajar. Maza darsunal an? Darsunal ana al-lughatal arabiyyah. Fi usbu'il madhi qad ta'allamna anil hiwar fil mawdu' yawmiyatuna. Jadi Ustazah minta kepada Aisyah, coba sebutkan satu mufradat yang sudah kita pelajari pada minggu pertemuan sebelumnya. Tafadhali ya ukti. Thayyib, ahsanti. Istaiqadha yastaiqidu au astaiqidu minan naumi. Bimakna iya, bimakna bangun tidur. Syukran katsiran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hiwar pada maudhu' yaumiyatuna, dan insya Allah pada hari ini kita akan masuk pada maharatul qiraah, yaitu pada maharatul qiraah bi maudhu' yaumiyatuna. Ma makna al-qiraah? Iya, ahsanti. Qiraah makna bacaan.
Anti ya Fatimah. Bagaimana cara kita membaca bahasa Arab itu dengan baik dan benar serta lancar? Ahsanti ya. Membaca bahasa Arab itu adalah sebuah keterampilan. Dengan seringnya kita membaca, maka kita akan terbiasa dengan makhrajnya, dengan harakatnya, kemudian semakin lancar bacaan kita. Baik. Maharatul qiraah fi hadzal yawm yakni bil mawdu' al-a'malul yawmiyah. Man minkum an ta'rif bimakna al-a'malul yawmiyah? Ahsanti. Syukran katsiran. Al-a'malul yawmiyah bimakna kegiatan sehari-hari. Anti ya Zainab. Coba ceritakan apa kegiatan sehari-hari anti? Ya, toyib, syukran katsiran. Kegiatan sehari-hari itu dimulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Toyib, qabla an nastamir ila maddatuna qiraah, hayya nanzuru ila ahdaf min hadha ta'lim. Sebelum kita lanjut ke materi qiraah kita, baiknya kita melihat dulu apa tujuan daripada pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu antum diharapkan mampu membaca teks qiraah bahasa Arab dengan makhraj yang benar serta lancar dan dengan intonasi yang bagus. Kemudian antum juga diharapkan dapat menemukan beberapa kosakata baru yang terdapat dalam teks qiraah. Kemudian antum juga diharapkan dapat menyebutkan kosakata yang terdapat dalam teks. Kemudian yang terakhir antum diharapkan dapat menghafalkan mufradat yang sudah antum dapatkan dalam teks qiraah tersebut. Baik, anak-anak ustazah yang soleh-solehah. Langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama antum akan duduk atau bekerja secara berkelompok. Kemudian antum akan ustazah bagikan nomor kepala kepada setiap anggota kelompoknya. Kemudian antum akan melaksanakan tugas LKPD yang akan ustazah bagikan. Kemudian antum akan bekerja sama dalam kelompok tersebut mendiskusikan bagaimana tuntutan atau instruksi dari LKPD tersebut. Kemudian terakhir antum akan mempresentasikan di depan kelas. Fahim tuh? Tayyib, ahsantum. Kemudian unduru ilal amam. Kemudian sekarang perhatikan ke depan, ke papan tulis. Coba perhatikan apa yang saya tampilkan daripada qiraah. Oke, khalas. Sekarang coba antum perhatikan apa yang belum antum pahami dari teks qiraah yang udah ustazah tampilkan di depan. Oke, Mafi? Alhamdulillah fahimtum jami'an. Yumkin minal mufradat subah indakunna mufradat subah yumkin? Oh, anti ya Aisyah. Coba sebenarnya apa nih mufradatnya? Istaiqadha, yastaiqidu. Man minkunna an ta'rif ma makna istaiqadha yastaiqidu? Iya, Zainab ahsanti istaiqadha yastaiqidu bermakna bangun tidur. Ahsantum. Al-an qulu jama'atan. Istaiqadha yastaiqidu. Istaiqadha yastaiqidu bermakna bangun tidur. Nah, sekarang coba dibaca dalam hati masing-masing teks qiraah yang udah antum di depan dan ustazah akan membagikan LKPD kepada setiap kelompoknya. Dan tolong dikerjakan tugas yang ada di LKPD tersebut sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD tersebut. Wa'ataikum waqtan 10 daqaik minal an. Tafadhal. Khalas? Alhamdulillah. Baik, kita minta Pak Azwir ini ya untuk yang pertanyaan-pertanyaan berikutnya ini. Silakan Pak Azwir. Baik. Suryati, apa yang Ibu ketahui tentang jumlah ismiyah?
Jumlah ismiyah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar. Apa itu mubtada, apa itu khabar? Mubtada itu yang terletak di awal kalimat, sedangkan khabarnya itu adalah pelengkap sebagai pelengkapnya mubtada. Contohnya? Contohnya Fatimatun talibatun mahiratun fid darsil lughatil arabiyyah. Mana yang mubtada di situ? Fatimatun mubtada. Summa Fatimatun talibatun bil khabar. Kemudian mahiratun talib juga sebagai da'atnya, kemudian mahiratun man'utnya yaitu jumlah idhofi, kemudian fi harfun jar, ad-darsi majrurun bi fi. Baik. Apa namanya? Apa mungkin mubtada tanpa ada khabar? Tidak, Ustaz. Setiap ada mubtada Kenapa? harus ada kabar. Setiap Ya, ada mubtada, kenapa? karena dia tidak Betul. karena khabar itu adalah menjelaskan bagaimananya si mubtada. Mubtada tidak bisa tanpa ada kabar, kabar tidak bisa tanpa ada mubtada. Jadi keduanya itu harus saling terikat. Jumlah fi'liyah contohnya gimana? Jumlah fi'liyah. Yaqra'u Muhammad Al-Qur'an Al-Karimah. Baik. Ana aktsaru minka malan. Apa artinya itu? Saya mempunyai lebih harta daripada kamu. Malan itu posisi i'rabnya apa itu? Tamis, ya Ustaz. Apa itu pengertian tamis itu? Tamis itu isim yang dibaca mansub yang menjelaskan daripada menjelaskan isim yang samar pada sebuah kalimat. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Ashraf. Ya. Baik, terima kasih Pak Azwir. Satu komponen lagi Bu Suryati ya yang kita harus bincangkan dalam ujian komprehensif ini. Ini terkait dengan ilmu pedagoginya, ilmu pendidikannya. Kan dalam PPG ini banyak itu ya, peserta dibekali dengan modul-modul, ada tentang perkembangan peserta didik, ada tentang profesi guru, ya, ada tentang penilaian. Nah, saya mau Bu Suryati ya bercerita ilmu yang Bu Suryati dapatkan dari membaca modul-modul tersebut ya terkait dengan teori pembelajaran, pengembangan indikator, pengembangan soal HOTS ya, dan ya boleh saja mau memasukkan hal-hal lain ya, ilmu yang lain yang Bu Suryati dapatkan ya, Bu Suryati peroleh dari membaca modul-modul tersebut. Nah, ya dipersilakan. Baik, syukran kasiran. Selama Anda mengikuti PPG ini mungkin banyak sekali ilmu saya yang Anda dapatkan, terutama dari segi ilmu ya pedagogiknya. Karena kalau mungkin dulu kurang membaca, sekarang harus banyak membaca untuk membuat resum. Nah, salah satu seginya. Jadi diantaranya itu ya yang pertama dari teori-teori belajarnya, kemudian dikhususkan karena tuntutan terakhir itu RPP. Jadi Ana lebih membacanya itu ke tuntutan RPP karena ujung-ujung daripada sebuah modul itu adalah yang dituntut adalah RPP. Nah, jadi yang sudah Anda baca itu seperti misalnya indikator itu harus didasarkan pada KKO taksonomi Bloom. Kemudian indikatornya itu dirumuskan daripada KD. Dan cara juga merumuskan indikatornya itu bagaimana, itu caranya itu merumuskan harus diambil dari KD, kemudian menggunakan KKO taksonomi Bloom, dirumuskan dalam bahasa indikatornya itu harus dirumuskan dalam bahasa yang simple, yang mudah dipahami terutama oleh orang membaca. Kemudian
indikatornya itu juga harus disusun dengan tidak terdapat kata yang bermakna ganda, istilahnya harus satu tujuan. Kemudian juga mengandung satu tindakan yang pasti. Nah, fungsi daripada indikatornya itu mengembangkan materi ajar. Yang pertama itu mengembangkan fungsi indikator pertama itu mengembangkan materi ajarnya itu bagaimana. Kemudian dari indikator juga itu kita mengetahui bagaimana mendesain sebuah pelajaran. Kemudian dari indikatornya juga itu kita mengetahui bisa mengembangkan bahan yang akan kita ajar. Kemudian juga kita bisa merancang bagaimana pembelajaran yang akan berlangsung. Dan kemudian dari segi RPP juga mungkin ada tentang soal-soal yang hot dan soal yang lost. Kalau hot issue berarti soalnya itu harus istilahnya mengambil daripada C4, 5, dan 6. Kemudian kalau untuk soal lotnya itu dari C1, C2, dan C3. Dalam sebuah RPP itu harus dilengkapi dengan LKPD yang itu bertujuan untuk melihat kreativitas anak atau peserta didik dalam menyelesaikan atau dalam penguasaan materi, baik itu secara sendiri atau secara berkelompok. Terima kasih Bu Suryati Ya, atas jawaban-jawabannya, ya, atas kehadirannya dalam ujian komprehensif ini. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah ya, ujiannya sudah selesai ya semuanya. Alhamdulillah.